Hi, Mr. Sanchez? Ay, Okay lang yun, sir. swimming ba yung hobby mo in your free time? Wala akong interest sa'yo. Kinikilig talaga ako kapag inutusan mo ko eh. Hai guys, kali ini aku akan nyeritain film dengan judul Cheater tahun 2024, mengisahkan tentang seseorang wanita yang menjalani hidupnya dengan sangat membagongkan. Di pikirannya hanya ada prot-prot setiap waktu. Hingga akhirnya memiaunya selalu kembik setiap berpapasan dengan pria. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka sama video ini. Kisah berawal dengan menampilkan keadaan resort mewah yang dipenuhi orang-orang dengan segudang kesibukan. Saat itu, Juni sedang menerima telepon penting dan berpapasan dengan wanita bening yang membuat semua perhatian tertuju padanya. Di dalam bar, April bertemu dengan salah satu kliennya, seorang pria parubaya pemilik resort mewah, untuk membahas sebuah proyek besar. Segera mereka pun mengutarakan rencana pembangunan resort baru bergaya Perancis. Sembari menjelaskan, April mendekati pria itu sambil menyentuh tangannya. Pada awalnya, pria itu tak merespon perlakuan April lalu melanjutkan pembicaraan. Namun lagi-lagi April merayunya dengan terang-terangan. Bukannya senang, pria itu justru marah dan menghentikan pembahasan itu. Yang ternyata pria itu merupakan pecinta rudal balistik antar benua. Hal itu tentu saja membuatnya jijik dan tak ingin bertemu dengannya lagi. Pria itu lalu pergi meninggalkan April begitu saja. Dan tentu saja sudah pasti April terancam kehilangan proyek itu. Dia tak menyangka kliennya kali ini adalah pecinta rudal balistik. Kaya pala dito nyo napiling magtayo ng resort. Okay lang yun, sir. It's not the vibe that I want. Inspired by French colonial villas? I'm gay! Tsaka, ganito ba yung kultura sa firm nyo? Kami na lang ng boss mo ang mag-uusap. I'm not into oysters. Sir! Malam itu, untuk melampiaskan rasa frustasinya, April pun duduk sendirian di sebuah kafe. Di sana, April mendapat telepon dari Mark, kekasihnya, sekaligus ketua tim di tempat ia bekerja. Bukannya mendapatkan hiburan, April justru mendapatkan teguran dan terancam dikeluarkan dari proyek tersebut. Bahkan April harus kehilangan muka di depan calon mertuanya, yang merupakan pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Juni, yang sejak tadi memperhatikan, mencoba mendekati April, sesaat setelah April menutup telepon Mark. Keadaan saat itu tentu saja memudahkan Juni mendekati April. Bahkan sebentar berkenalan mereka terlihat akrab satu sama lain. Perlakuan Juni membuat April merasa nyaman dan terhibur. Johnny nga pala. April. Oh. Ano pa ang the best kainin yung calamares? Nagpunta lang ako sa isang business meeting. Tak cukup dengan makan bersama, obrolan itu ternyata masih berlanjut di pinggir kolam jauh dari keramaian. Diceritakan keberadaan Juni di sana, ternyata untuk memantapkan pikirannya sebelum melamar kekasihnya. Setelah lama berbicara, April yang merasa gerah dan sedikit oleng, tiba-tiba saja melepas gaunnya. Dia lalu masuk ke dalam kolam dan mengajak Juni untuk ikut berenang bersamanya. Karena terbawa suasana, kedua orang itu akhirnya menghabiskan malam bersama dengan prot-prot di dalam kolam renang. Konting paa-paa. Sorry. Cerita kemudian berlanjut sesuai rencana. Juni akhirnya memantapkan pilihannya dan menikahi Mei, kekasihnya. Dengan begitu romantis, Juni mendekor semuanya. Namun dikarenakan cincin pemberian Juni terlalu kecil, Mei lebih memilih Juni memakaikan berlian mewah pemberian orang tuanya di jari manisnya. Untuk merayakan pertunangan itu, mereka pun menghabiskan malam bersama dengan prot-prot. Namun tak seperti sebelumnya, malam itu Juni ngeprot-prot Mei dengan kasar. Karena kesakitan, Mei pun berhenti di tengah permainan. Karena ketidakmampuannya memberikan pernikahan mewah seperti yang diharapkan Mei, membuat Juni merasa direndahkan. Ditambah lagi statusnya memang sangat jauh berbeda dari Mei, yang merupakan putri seorang pengusaha kaya raya. Punyeta! Di waktu bersamaan, sepulang bekerja April menemui Mark di kantornya.
Saat itu Mark tengah disibukkan dengan proyek besar hingga tak menghiraukan April. Namun karena tak tahan lagi, April tetap berusaha meraih Mark. Hingga pada akhirnya mereka pun prot-prot di dalam kantor. Lalu saat di tengah permainan, security yang sedang berpatroli menangkap bahasa aksi mereka. Sontak saja Mark langsung mengakhirinya dan melampiaskan kekesalannya pada April. Kasalanan ko rin naman eh. Nagpauto na naman ako sa iyo. April pun memutuskan untuk pulang. Namun di tengah jalan, April mendapat pesan dari Juni yang mengajaknya untuk dinner di restorannya. Sekalipun lelah bekerja seharian, Juni masih memiliki tenaga untuk memasakkan April makan malam yang sangat istimewa. Diceritakan Juni merupakan kepala koki di sana. Namun ternyata restoran itu merupakan pemberian orang tua Mei, kekasihnya. Kebaikan orang tua Mei ternyata membuatnya lebih tertekan. Untuk menenangkan hati Juni yang sedang galau, dengan berani April lagi-lagi melancarkan rayuannya, yang tentu saja membuat Juni kembali bersemangat. Tito, meron pa. Ayan. Keesokannya di kantor, April dan Mark harus menerima keputusan dari ayah Mark yang meminta mereka berdua untuk keluar dari tim proyek besar mereka. Kejadian memalukan yang disebabkan oleh April membuat klien mereka memilih tim lain. Tak lagi mendapat kepercayaan sang ayah, membuat Mark melampiaskan semua kekesalannya pada April. Perseteruan di antara mereka pun kian manas. April yang tak terima disalahkan, akhirnya memilih mengakhiri hubungan mereka. Di parkiran sambil menangis, April pun menceritakan semuanya pada Juni. Setelah memutuskan keluar dari perusahaan dan mengakhiri hubungannya dengan Mark, membuat April bingung dengan nasib masa depannya. Sementara Juni sibuk mengeprot April di dalam mobil. Di waktu yang bersamaan, Mei datang ke restoran untuk menemui Juni. Namun ia tak melihat Juni di sana. Di sana dia menerima keluhan dari salah satu asisten koki yang mengatakan semua stok bahan-bahan telah habis. Merasa adanya kejanggalan, Mei pun memeriksa rekaman CCTV untuk mencari tahu pengeluaran bahan-bahan di dapur. Dan betapa terkejutnya Mei setelah melihat aksi prot-prot Juni bersama April yang terekam CCTV. Mengetahui kegilaan Juni tentu saja menghancurkan harapan Mei. Dengan begitu emosi, Mei pun pergi mencari Juni. Satu gaplukan keras pun mendarat di wajah Juni. Sekalipun memohon ampun, namun Mei sudah terlanjur sakit hati dan memilih membatalkan pertunang mereka. Parausan yung restoran! Sorry na. Pada akhirnya, Juni dan April berpisah dengan pasangannya masing-masing dan melanjutkan hubungan mereka tanpa perasaan was-was lagi. Dengan muka tak bahagia, kedua orang itu justru merasa tak bersemangat dan menyesal setelah kehilangan semua fasilitas dan kenyamanan yang pernah mereka dapatkan dari pasangan sebelumnya. Itulah cerita film Cheater. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.